Lama tak terdengar kabar beritanya, artis Femmy Permatasari diam-diam tengah ditimpa kabar kurang mengenakan. Ya, demi tetap eksis di dunia selebriti, Femmy menempuh cara operasi plastik untuk bagian hidung dan dagu. Ditemui di sebuah acara di Jakarta kemarin, Femmy pun santai menanggapi kabar yang cukup memerahkan telinganya tersebut. Maya sih agak berubah ya di foto muka gue dulu sama sekarang. Tapi nggak ada yang gue lakukan operasi plastik, gue bingung jadi ngejelasinnya ya. Kalau ada kayak misalnya, sorry ini Tatalia kan ngaku memang operasi plastik benar. Itu operasi plastik gitu loh. Kalau saya enggak, cuma tanam benang, masukin benang nih. Tanam benang kan beda kan. Tanam benang udah rata-rata semuanya lah, tanam benang, tanam lemak, sama kikis hidung, sama vinir. Udah. Vinir sih ya. Vinir kali ya. Karena hidungnya juga kayak berubah dikit ya. Iya gitu, sama kikisan ini tulang. Tulang kikis. Jadi orang-orang tuh operasi. Sebenarnya gini, kalaupun saya operasi pun saya nggak akan malu untuk ngomong operasi plastik gitu. Tapi memang saya tidak operasi plastik. Ngapain gue ngomong operasi plastik, kan lucu dong gue nggak ngelakuin kok gitu loh. Nggak malu. Aku orang gini, aku orang yang sangat terbuka. Sifat Femmy ini sifat yang sangat terbuka. Jadi kalau apa yang Femmy lakukan, apalagi masyarakat umum tahu nih, ngapain aja Femmy umpetin gitu loh. Tak hanya heboh karena operasi plastik, untuk menjaga bentuk tubuh tetap ideal, ibu 3 orang anak ini juga dikabarkan beberapa kali menjalani sedot lemak. Lagi-lagi atas tudingan itu ditanggapi Femmy dengan senyum dan komentar bernada guyon. Badan Femmy udah kecil gini, apa yang mau disedot? Gitu loh, apa yang mau ditamitak gitu, nggak ada. Orang sekarang yang masih pakai bikini masih oke, apa yang mau disedot gitu kan. Kabar lain yang berhembus sejak bercerai dengan Samudra Jaya 4 tahun lalu, Femmy kini sering gonta-ganti kekasih. Untuk kabar yang satu ini, nyatanya Femmy tak membantah. Baginya lebih baik putus berkali-kali saat masa pacaran daripada harus gagal kembali membina dalam mahligai rumah tangga. Sejak saya divorce itu 4 tahun yang lalu, saya pasti kan ada pacaran gitu kan. Pasti tujuan pacaran saya ke satu lah, untuk ke pernikahan. Tapi pada saat jalannya pacaran, kalau saya lihat udah nggak ada kecocokan, sifat saya nih lebih baik bye gitu kan, daripada dipaksain saya harus menikah ntar cerai lagi. Tidak, saya sudah berjanji sama anak-anak saya dan berjanji sama Tuhan saya juga, kalau bisa pernikahan saya yang kedua sampai akhir hayat saya. Jadi saya sangat hati-hati. Kayak kemarin misalnya saya pacaran dengan satu orang yang saya udah bilang memang kita mau menikah. Memang persiapan itu sudah dipersiapkan gitu kan, mau nikah di mana, apa aja, undangannya seperti apa, udah. Tapi pada saat perjalanan waktu menuju ke arah sana, saya lihat kok sifatnya saya nggak cocok ya, kok saya nggak nyaman ya, kok saya nggak bahagia ya gitu, kok nggak terlalu dekat sama anak-anak saya, misalnya contohnya gitu. Jadi udahlah, udah forget it, lebih baik nggak usah. Lebih baik saya sifat Femmy nih, prinsip Femmy, lebih baik saya gonta-ganti cari pacar yang tepat daripada saya gonta-ganti suami gitu. Nggak enak, saya malu, saya public figure, kayak saya kalau saya harus kawin cerai. Dan yang saya pikirkan cuma satu, kejiwaan anak-anak saya. Menyadari manis pahitnya kehidupan berumah tangga, Femmy tak mau salah pilih dalam memilih pasangan hidup. Bahkan ada satu prinsip yang tak bisa ia langgar, yaitu tak boleh menjalin hubungan dengan milik orang lain. Karena alasan inilah artis berusia 42 tahun ini mengaku masih menjalani masa jandanya, seraya menanti sang Arjuna yang siap menemani dirinya dalam suka dan duka di masa depan. Saya pengen banget nanti udah tiba saatnya saya udah cetak undangan, baru saya expose deh siapa pasangan saya atau calon suami saya gitu. Karena nanti saya malu, nanti saya udah ngomong, katanya saya putuskan gitu, saya nggak enak gitu, nanti dikira orang saya gonta-ganti pacar. Padahal kan bukan gonta-ganti pacar, sebenarnya saya cari yang terbaik, lelaki yang terbaik yang bisa bertanggung jawab untuk hidup saya dan anak saya, kan gitu ceritanya gitu.